Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep dari kedaulatan pangan. Namun sebelum masuk dalam pembahasan konsep kedaulatan pangan, lebih baik kita bandingkan dulu konsep kedaulatan pangan dengan konsep yang selama ini menjadi dasar maupun landasan utama kedaulatan pangan itu sendiri, yaitu ketahanan pangan. Setelah saya coba membaca dan memahami bahwa kedaulatan pangan dan ketahanan pangan ini dapat dipahami bahwa berbeda gitu. Perbedaan tersebut terletak pada pemahaman mengenai kedua hal tersebut gitu. Di mana pemahaman ketahanan pangan itu merupakan upaya penyediaan pangan tanpa memperhatikan asal bahan pangan apakah dari dalam negeri atau impor dari negara lain gitu. Sedangkan kedaulatan pangan ini berarti itu upaya penyediaan pangan dengan mengusahakan kemampuan semaksimal mungkin produksi pertanian dalam negeri untuk meminimalisir atau meminimalkan impor dari negeri lain gitu. Nah, sebenarnya persoalan kedaulatan pangan ini ada begitu banyak versi dari konsep ini sehingga sulit untuk mengetahui secara pasti apa maksud dari kedaulatan pangan ini. Namun semakin banyaknya definisi yang tumpah tindih ini merupakan gejala dari kedaulatan pangan itu sendiri yang terjalin dalam jalinan kedaulatan pangan karena adanya semacam kebutuhan gitu. Nah, jadi kedaulatan pangan ini dengan banyak versi definisi dari berbagai macam itu menunjukkan bahwa kedaulatan pangan ini penting bagi global, internasional maupun nasional gitu. Nah, saya itu mengutip mengenai konsep kedaulatan pangan ini dari tulisannya Raj Patel, di mana Raj Patel menyebutkan bahwa kedaulatan pangan merupakan seruan bagi hak-hak masyarakat untuk membentuk dan menyusun kebijakan pangan. Maka tidak mengherankan jika hak ini tidak digunakan untuk mengeksplorasi dan memperluas cakupan filosofis dari politik gitu. Jadi dapat disimpulkan atau dipahami bahwa konsep kedaulatan pangan yang dikemukakan oleh Raj Patel ini yaitu kedaulatan pangan merupakan hak yang dimiliki masyarakat untuk menentukan urusan pangannya sendiri tanpa ada intervensi dari luar gitu. Lalu saya pun mengutip karya dari Wahyuni dan kawan-kawan. Konsep kedaulatan pangan ini lahir dari respon kekecewaan pembangunan pangan di seluruh bagian belahan dunia gitu. Nah, saya juga menemukan seperti contohnya yang terjadi di Roma pada tahun 2002, di mana pada saat itu era globalisasi ekonomi yang didorong oleh korporasi dan kebijakan perdagangan bebas yang tidak terkendali menyebabkan masyarakat perdesaan ini hancur gitu, lalu menimbulkan gerakan organisasi petani berkumpul untuk menyerukan kedaulatan pangan gitu. Nah, atas kedaulatan pangan ini diharapkan persoalan-persoalan dasar mengenai pangan seperti buruknya gizi, kelaparan, lalu juga rawan pangan itu dapat teratasi, sehingga konsep kedaulatan pangan ini menjadi tujuan dari pembangunan pertanian nasional gitu. Sehingga juga membutuhkan penyusunan rencana serta pendekatan pangan yang berbeda. Dalam nasional, isu kedaulatan pangan ini telah tercatat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Lalu menyebutkan juga ada bunyi dari undang-undang tersebut, kedaulatan pangan itu merupakan hak bagi negara serta bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pemenuhan pangan bagi masyarakat serta memberikan hak untuk masyarakat guna menentukan sistem pangan yang selaras dengan potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan gitu. Lalu jika tadi saya mengutip dari Raj Patel dari internasionalnya, lalu saya juga mengutip dari Darwanto tahun 2013, di mana dia mengukakan kedaulatan pangan memiliki cakupan lebih luas dari swasembada, kemandirian maupun ketahanan pangan. Menurut Dewanto, kedaulatan pangan merupakan sistem yang menjamin hak suatu bangsa dalam penentuan kebijakan pangan berbasis kemandirian untuk memenuhi kebutuhan pangan yang utama dari produksi sendiri melalui pengendalian sistem produksi
konsumsi, dan distribusi yang berkeadilan berdasarkan ekologis, ekonomi, dan budaya untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, konsep dari kedaulatan pangan ini yaitu kedaulatan pangan merupakan sistem yang menjamin hak dalam suatu negara dalam penentuan kebijakan pangan berbasis kemandirian guna memenuhi kebutuhan pangan pokok yang diproduksi dari dalam negeri maupun sendiri gitu, dengan pengendalian sistem produksi yang sesuai dengan peraturan pangan lokal itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pemahaman mengenai konsep kedaulatan pangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.